Oke, selamat saja. Setelah untuk semuanya, kita mulai lagi kuliah kita. Judulnya gerak dua dimensi. Jadi kemarin kita sudah belajar tentang GLB dan GLBB, yaitu itu salah satu contoh gerak satu dimensi. Dan ini kita berbicara tentang gerak dua dimensi. Gerak dua dimensi itu seperti apa sih, gitu ya. Jadi gerak dua dimensi adalah gerak dengan besaran-besaran gerak yang dapat diuraikan dengan komponen sumbu X dan sumbu Y. Sumbu X dan sumbu Y, gitu ya. Jadi gerak dua dimensi lebih kompleks dibandingkan dengan gerak satu dimensi ya. Untuk menyederhanakan tingkat kompleksitasnya, maka perlu diuraikan dengan sumbu X dan sumbu Y. Komponen besaran sumbu X dan sumbu Y diantarkan oleh vektor atau satuan masing-masing sumbu. Untuk sumbu X itu dilambangkan dengan huruf E, satuannya dengan huruf I, dan sedangkan untuk sumbu Y dilambangkan dengan satuannya dilambangkan dengan huruf J. Jadi misalkan sebuah titik partikel berada di bidang X dan Y, misalnya adalah sebuah titik partikel di bidang X dan Y, gitu ya, dengan jarak A dari sumbu X dan berjarak B dari sumbu Y. Ini ya, ini jaraknya. Misalnya sini A, ini B, begitu ya. Maka posisi partikel dinyatakan oleh ini kita nggak usah buat A, ini X ya, ini jarak X, ini jarak Y, ini jarak X ya, maksud saya ini jarak X ya, ini di sini ya, dan ini Y, gitu ya. Maka bisa dinyatakan sama dengan R sama dengan XI ditambah YJ. Oke, jadi I ini satuannya dari X dan J itu vektor satuan dari Y, seperti itu ya. Sebenarnya ada 3 dimensi ya. Ada 2 dimensi, ada 3 dimensi. Untuk saat ini kita belajar tentang yang 2 dimensi dulu. Jadi kalau 1 dimensi seperti apa sih Pak, gitu ya. Jadi kan kalau 2 dimensi tadi kan bisa diuraikan dengan yang namanya sumbu X dan sumbu Y. Sedangkan kalau 1 dimensi itu hanya salah satu aja, X atau Y saja. Jadi bisa dikatakan kayak grafiknya kan seperti ini ya. Ini ya. Berarti di sini kan ada nilai X dan Y di sini ya, di titik ini ya. Sementara kalau 1 dimensi dia hanya X saja atau Y saja. Seperti ini. Bisa dibilang kan seperti ini mungkin ya. Ini contoh saja. Ini. Oke. Ya. X-nya konstan ya. X-nya konstan. Dan sedangkan dia berhubungan yang nama Y saja. Ini berubah, angkanya ada di Y saja. Sebenarnya X-nya nggak berubah. X-nya tidak berubah, yang berubah Y-nya. Sementara kalau di sini X dan Y itu berubah di setiap satuannya. Berubah ya. Berubah. Di sini pasti kan ada poin-poinnya. Ada poin-poin, ada poin-poin, ada poin-poin. Dia berubah ya. Sementara ini tidak ada perubahan di sumbu X. Yang ada perubahan ada di Y-nya saja. Ini 1 dimensi dan ini 2 dimensi. Gitu. Lalu kita berbicara tentang vektor posisi ya. Jadi vektor posisi itu apa sih Pak? Contohnya ya, mobil Ali bergerak dengan kecepatan 60 km per jam ke utara. Mobil Budi bergerak dengan kelajuan 60 km per jam. Manakah dari dua pernyataan tersebut yang merupakan besaran vektor? Jadi kecepatan memiliki besaran dan arah sehingga disebut dengan besaran vektor. Sedangkan kelajuan hanya memiliki besar saja sehingga disebut sebagai besaran skalar. Gitu ya. Jadi ada 2 kelompok dalam fisika digolongkan ke dalam 2 kelompok yang namanya besaran ya, besaran vektor dan besaran skalar. Jadi besaran vektor ini dia ada kecepatannya, ada arahnya juga. Sementara kalau yang skalar ini dia hanya kelajuannya saja tanpa ada keterangan tentang arahnya. Seperti itu ya.
Oke, mungkin sebentar saya jelaskan seperti ini dulu ya, nggak masalah ya dengan tampilannya ya. Jadi ini ada grafik. Kita bicara yang namanya tadi, vektor posisi. Ini yang namanya vektor posisi. Ini persamaan dari vektor posisi. Jadi partikel A ya di bidang XY adalah 5 cm dan 3 cm atau koordinatnya 5, 3. Jadi vektor posisi partikel A dapat dinyatakan sebagai berikut. Ini ya. RA sama dengan XAI tambah YAJ sama dengan 5I tambah 3J. Jadi ini misalnya kita tidak ini pokoknya kalau ada 5I berarti ini di sumbu X. 3J berarti ini ada di sumbu Y. J ini satuan yang menunjukkan arah Y, sedangkan I ini satuan yang mengarahkan ke sumbu X. Jadi kalau ada ditanya vektor posisi 5,3, maka vektor posisinya R-nya itu adalah 5I tambah 5J. Oke, sekarang kita berbicara tentang tadi vektor posisi, sekarang kita berbicara tentang yang namanya perpindahan ya. Perpindahan. Jadi perpindahan ini bisa dibilang itu kayak ini ya, selisih ya. Misalnya gimana ya? Ini berhubungan yang namanya bisa dibilang berhubungan yang namanya jarak begitu ya. Jadi perpindahan di sini didefinisikan adalah perubahan posisi atau kedudukan suatu benda dalam waktu tertentu. Sebuah partikel berpindah dari titik P ke Q ya. P ke Q gitu ya. Menurut lintasan kurva PQ ya. Pada gambar 1/4 ini. Jadi apabila posisi P dinyatakan sebagai RP ini ya, dan posisi Q dinyatakan dengan dinyatakan dengan RQ, maka perpindahan yang terjadi pada titik PQ tersebut adalah vektornya R dikurang P. Jadi cara mengetahui berapa jumlah perpindahan P dan Q itu sederhananya RQ ini dikurangi dengan RP. Itu mencari berapa besaran perpindahannya ya dari titik ini dia berpindah kemari begitu ya. Untuk mengetahui berapa besarnya, sederhananya Q ini dikurang P atau RQ dikurang RP, seperti itu. Sederhananya seperti itu. Jadi masalah perpindahan tadi tidak hanya tentang perpindahan jarak ya. Tadi kan kita mengurangi itu mengetahui jarak perpindahannya itu berapa. Tapi ada berhubungan dengan yang namanya waktu begitu ya. Jadi setiap benda itu membutuhkan waktu untuk berpindah. Ya pasti ya kan. Untuk mengubah kedudukannya dalam kasus perpindahan itu pada saat T pada partikel titik P ya. Pada saat ini perpindahan ini ada yang namanya waktu ya. Waktu yang diperlukan dalam perpindahan ini. Begitu ya. Kemudian tadi yang persamaan pertama itu ini ya. Ini persamaan pertama ya. Ya. R sama dengan XI ditambah YJ. Begitu ya. Terus tadi kita ada rumus untuk bukan ini bukan persamaan pertama. Oh, ini bukan maaf, ini bukan persamaan pertama. Tadi persamaan pertama itu yang rumusnya itu delta R sama dengan R RQ dikurang RP. Ini persamaan pertama tadi ya. Rumus pertama ya. Ini ya. Jadi bisa seperti ini enggak ya? Seharusnya bisa dong ya. Jadi ini RQ ini kan R QI ditambah
sorry, sini bukan R, ini X ya. XQI ya ditambah Y QJ ya dikurang, terus ini XPI ditambah yang namanya ini XPJ gitu ya. R itu kan seperti ini ya, R itu ini, kita kan tambahkan Q-nya saja atau P-nya saja ya. R itu ini ya, begitu ya, begitu ya. Kemudian kan bisa seperti ini ya, oh ini sorry, ini delta R PQ ya, gitu ya. Bisa nggak kita kalikan negatifnya ke dalam? Bisa ya, ini kalikan ke dalam, ini dikalikan ke dalam. Oh sorry, ini bukan X, ini Y, maaf, sorry ya, mudah-mudahan paham ya. Ini kalau kita buka kurungnya, ininya negatifnya kita kalikan. Jadi kalau kita buka kurungnya, XQI ditambah YQJ, ini kita kalikan, jadi negatif ya, negatif XPI ini dikalikan negatif positif dikalikan jadi negatif ya, YPJ ya. Ini bisa kita pindahkan kan kemari ya. Ini kita pindahkan kemari, ini kita pindahkan kemari. Bisa aja ya. Kita pindahkan aja. Jadi XQI ini kita pindahkan dikurang XPI ini ditambah, ini kan positif ya, YQJ dikurang YPJ. Oke, begitu ya. Sekarang kita keluarkan I-nya. Ini kan sudah kita kelompokkan ya, X dengan X, Y dengan Y. Jadi kita keluarkan I-nya. Jadi XQ yang kita kurung dikurang XP dikali I ditambah Y Q dikurang Y P dikali J. Ini ya, bisa ya. Oke. Jadi jika ini kan sudah XP ya, ini sudah X dengan X ya, XQ dengan XP ya kan. Ini YQ dengan YP. J-nya kita keluarkan. Sama kan sama ini ya. Delta R sama dengan RQ dikurang RP. Ini XQ sama dengan XP. Berarti ini apa? Ini yang namanya delta X. Oke. Delta XI ini delta YJ. Gitu ya. Sama seperti ini ya. Jadi delta R itu juga sama dengan delta XI ditambah delta YJ. Ini bisa rumus untuk rumus kedua. Ini yang pertama. Dan ini yang kedua. Oke, berarti ini tadi kan rumus yang kita cari barusan ya. Ya rumusnya. Ini rumus ada yang kita cari barusan, mencari perpindahan si P ke Q. Ada cara lain? Ada. Nah, yang namanya ini cara Pythagoras ya. Ini cara Pythagoras. Ini kita sudah belajar matematika juga di SMA. Ini Pythagoras. Gimana caranya Pak bisa pakai rumus Pythagoras? Jadi perpindahan P dan Q ini ternyata membuat yang namanya sudut 90 derajat atau sudut siku-siku. Ini ya kelihatannya ada titik-titik gini ya. Garis-garis putus-putus nih. Garis putus-putus. Ini garis putus-putus. Nah, ini delta X. Ini delta X bisa dihitung di sini, dan ini delta Y ya.
bisa ditulis sini kan, bisa ditarik lurus, kita tahu berapa jumlahnya. Ini juga bisa ditarik lurus ke bawah, terus ke bawah, kita bisa tahu juga jumlahnya delta x berapa. Dan untuk mencari sudut kemiringan delta R ini, kita bisa menggunakan yang namanya rumus Pythagoras. Ada cara lain, Pak? Ada. Gunakan cara ini. Untuk mencari garis kemiring ini, delta R ini, di sini kan terlihat bahwa ada namanya sudut ya. Di sini dilambangkan dengan theta. Sorry. Ini dilambangkan dengan theta. Untuk mencari ini kita bisa menggunakan sudut ini. Ya. Rumusnya apa, Pak? Ini rumusnya. Tan theta sama dengan delta y per delta x. Karena bisa gitu, Pak, gitu ya. Di sini dikatakan arah perpindahan partikel dapat ditentukan dari besar sudut yang dibentuk oleh vektor perpindahan DTR terhadap sumbu X. Perhatikan gambar 1.5 ini ya. Apabila sudut yang dibentuk oleh vektor perpindahan delta R terhadap sumbu X adalah theta, maka perpindahan vektor DTR dinyatakan sebagai tan theta delta Y per delta X. Ini untuk mencari ini. Kita masuk ke contoh soal. Aku di sini aja ya, biar enggak susah. Contoh soalnya sebuah titik materi bergerak dari titik 3,2 ke titik 11,8. Ini 11-nya X, 8-nya Y. 3-nya X, 2-nya Y. Tuliskan vektor posisi di titik itu ketika berada di titik P dan di titik Q. Hitunglah vektor perpindahan dari titik P ke titik Q, serta besar dan arah vektor perpindahan tersebut. Ini seharusnya kita gambarkan dulu ya, biar lebih jelas ya. Jadi ini grafiknya, ini sumbu X, sumbu Y. Tadi P, RP, P yang pertama tuh X-nya 3, Y-nya 2. Dan Q, ini titik Q, ini dia RQ, ini RQ, ini RP. Q-nya tadi tuh 11 dan 8. X-nya 11, Y-nya 8. Ini RQ, ini RP. Dan ini perpindahannya ya, ini perpindahannya atau yang disebut delta R, dan dia membentuk sudut theta. Kita lurus terlurus, ini yang disebut theta. Pertanyaannya hitunglah vektor perpindahan dari titik P dan Q serta besar dan arah vektor perpindahan tersebut. Jadi yang perlu kita cari itu yang sini lah, tentukan titiknya dulu ya, tentukan titiknya dulu, vektor posisinya dulu maksudnya. 3 P-nya 3, X-nya 3, Y-nya 2. Berarti ini ya, X-nya 3, ini kan seharusnya RP sama dengan XI ditambah YJ. X-nya kita masukkan 3, Y-nya kita masukkan 2. RQ, X-nya 11, Y-nya 8. Paham ya sampai sini? Yang kedua itu hitunglah vektor perpindahan dari titik P dan Q. Berarti yang ditanya itu apa? Delta R-nya ya. Vektor perpindahannya berapa? P dan Q. Yang ada delta R. Rumusnya apa? R Q dikurang RP. RQ itu apa? Ini RQ 11 I ditambah 8J dikurang RP 3I dikurang 2J. Jadi delta R sama dengan 8I ditambah 6J. Paham ya cara menguranginya ya? Ini tinggal kalikan aja, dibuka kurung, negatifnya tinggal dikalikan ke dalam aja ya. Ada 11I dengan I, kita kurangkan I dengan I, terus ini J dengan J juga ya. Ini kan kalau kita kalikan ke dalam
Berarti 11i dikurang 3j, ya, hasilnya 8. Terus ini 8 dikurang minus 2i ya, 2j ya, 8j dikurang minus 2j, karena ini sudah dikali ke dalam, berarti plus ini jadi negatif. 8j dikurang 2j hasilnya 6j. Jadi besar vektor QR adalah yang rumus saya tadi, sama dengan 8 kuadrat ditambah 6 kuadrat, hasilnya 100 akar 100 sama dengan 10 satuan. Bagaimana dengan arah vektornya, Pak? Arah vektornya kita menggunakan tangen theta. Rumus tangen theta. Jadi arah perpindahan vektor itu adalah tangen theta delta y dibagi delta x. Tadi kan 6 dan 8 ya. 6 8 kan tahu tadi ya. Hasilnya kan tadi ada 8i dengan 6j. Ya, tadi yang hasil sebelumnya 8i dengan 6j. Jadi y-nya itu 6, x-nya itu 8 ya. J itu maksudnya y, I itu satuan dari x ya. J satuan dari y. 6 dibagi 8, 6 per 8 disederhanakan jadi 3/4, sehingga tetanya sama 37 derajat. Jadi vektor perpindahan adalah delta R itu 8i tambah 8j, panjang perpindahannya 10 satuan, dan sudut arah perpanjangannya 30 derajat terhadap arah sumbu X positif. Untuk lebih jelasnya ini ya. Ini apanya ya, grafiknya ya. Dia kemiringannya 30 derajat. Jumlah perpindahannya itu 10 satuan. Vektor perpindahannya ini 8i ditambah 6j. Sampai sini paham ya? Oke, terima kasih untuk saat ini. Nanti kita lanjutkan lagi untuk kuliah selanjutnya. Terima kasih.